ini tentang Islam, ya kan? Nah, jadi Ana mau bertanya soal jin. Ini siapa yang Jin, muka air sih? Kok ribut kali. Pong, kau lagi di mana? Lagi di Jakarta. jadi Di mute dulu bang, di mute dulu. Di rumah. Oh ya, Enggak, kok ada suara air? Oh ya. ada akuarium. Ya, silakan Luka. ya Ana ada subhat tentang jin ini, Bang. Jadi dalam Islam kan ada yang dinamakan dengan jin jin Islam. Dia jin Islam itu apakah dia menjalankan syariat Islam juga, Bang? Sebagaimana manusia atau gimana? Pertama kalau ya kalau saya tidak apa namanya, tidak bisa menjawab secara gamblang ya, karena kan pengetahuan kita tentang hal gaib itu terbatas gitu. Oke. La ya'lamunal ghaiba illallah kan. Tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang digambarkan dari beberapa riwayat ya, bahwa jin itu suka mendengarkan Quran, suka kumpul di majelis-majelis ilmu, suka ikut beribadah. Itu yang digambarkan. Tetapi apakah mereka itu seperti spesifik yang digambarkan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wallahu alam bisawab. Ya. Mungkin kalau ada keterangan lanjutan yang saya belum dapat, nanti tolong dimunculkan. Gitu. Itu terlalu konservatif banget sih, Bang. Kalau jawabannya wallahu alam itu kan jadi gimana ya? Jadi Nggak bimbang. mau, itu ajaran Nabi loh. Ajaran Nabi kok dianggap konservatif gimana? Berarti ada kebimbangan dong dalam ajaran Nabi. Lu lu secara tidak langsung ngomong kayak gitu dong. Gimana, Bang? Enggak dong. Itu menunjukkan bahwa kita manusia itu terbatas gitu. Kecuali Anda merasa bahwa Anda paling mengerti, paling pintar. Tapi Bukan. Bukan iya, itu. Gue ya di sudah. sini gue di posisi yang bertanya, bukan yang sok pintar. Gue bertanya karena gue nggak Enggak, tahu. iya saya juga bermaksud kepada yang tanya tadi itu. Yang ditanya tadi. Saya bilang sama dia, Islam mengajarkan kita untuk ketika kita selesai berbicara, kita katakan wallahu alam bisawab. Karena kebenaran itu dari Allah, bukan dari kitanya. Itu bukan soal bimbang atau tidak, itu tuntunan biar kita punya adab gitu. Gitu. Jadi jawabannya wallahu alam nih. Nah, saya jelaskan tadi, sudah saya jelaskan. Saya katakan kalau ada penjelasan tambahan bisa dimunculkan. Sampai di Enggak. situ saya katakan wallahu Di a'lamu sini bishawab. ya di sini gue kasih penjelasan sedikit ya. Wah, Waduh, berarti kamu nguji berarti, ngetes gitu. Kristen Bukan, ini. jangan Ini salah apa? paham dulu. Jangan salah paham. Nah, terus apa? Coba, coba Bang Kan Luka. kamu Kamu nanya, Kristen atau Islam? Ini gua kasih gambaran dulu. kamu Ya, kan berarti nanya, Kristen jelas nih. kamu kan nanya. Terus saya jawab, oh gimana Cang? Berarti Anda ngetes gitu. Enggak, jadi gini Bang Luka, belajar lagi nih ya. Kita tuh kalau bertanya, orang sudah jelasin, ya udah. Kalau Anda merasa lebih pintar, Anda buka Jangan room, tanya. udah jelasin. Iya, Iya, jangan jelaskan. tanya gitu. Bukan, jangan salah paham dulu, Bang. Ini gimana ya? Ini gue mau sharing aja. Ini bukan sharing, itu Anda sotoy. Aku ambil contoh Erben ya. Ini bukan omongan dari gua, bukan dari pemikiran gua, Iya, dari tapi pemikiran Iya. orang lain yang gua tanyain sama kayak lu gitu Enggak, loh. aku iya, contoh gini ya. Iya, Aku kalau kamu contoh udah tahu misalnya Erben. jawabannya, kenapa tanya di sini? Betul. Ah, Kayak contoh Erben kan, dia nanya sama aku, Julius, giliran kamu nanya aku. Aku bilang aku nggak mau nanya. Ngamuk dia. Loh, kamu kenapa nggak mau nanya? Aku bilang aku udah tahu semua, jadi ngapain aku nanya gitu. Aku nanya kalau nggak tahu. Terus merajuk dia. Korelasinya nggak ada, Bang. Analoginya juga salah, itu menyesatkan, Bang. Jadi Ini kok korelasinya menyesatkan? beda. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Korelasinya. wabarakatuh. Orang yang nggak tahu baru Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tahu ngapain nanya? Itu Sudah, prinsip hidup. jangan framing dulu, Ana mau ngomong ini. Loh, Bukan framing, itu fakta itu gitu fakta. loh. Kalau Iya. Bang, misal Anda mungkin nggak contoh nih. Aku tahu jalan ke Monas. Terus aku berhenti di jalan, aku tanya sama tukang parkir, "Bang, jalan ke Monas mana?" Aku ya, udah tahu. terus bilang sama tukang parkirnya, oh salah jawaban kamu, kayaknya Iya, begini. salah Itu jawaban kan kamu.
Jawaban yang peang lebih namanya. dekat itu seperti ini. Itu kan otaknya peang gitu. Izinnya Bentar maaf. dulu. Ini gue masa nggak dikasih waktu Ustadz, untuk PA itu masih sopan itu, Ustadz. Kata PA itu Astaga. masih sopan itu. Iya, aku ya. lucunya Jadi gini ya. Kalian bisa bayangin teman-teman, ya. Contoh nih tadi, aku mau ke Monas nih. Jadi aku iseng-iseng, aku berhenti di jalan. nah, Aku tanya sama tukang parkir. analoginya bodoh sih untuk orang yang berilmu kayak lu, bener dah. Nah, orang Kristen memang seperti ini Enggak, kelakuannya. gua akuin kok lu berilmu sampai bisa bikin room kayak gini ya kan, gua akuin lu berilmu. Tapi kalau misalnya orang lagi menjelaskan, jangan di framing dulu, jangan Anda bertanya atau bikin menjelaskan? langsung Tadi turun Anda begini. bilang Anda mau bertanya. Tiba-tiba Anda bilang mau menjelaskan. Yang mana? Pilih salah satu dulu. Bukan menjelaskan jawabannya, tapi ini gua mau Apa-apa? ngasih pemikiran. Aku kasih contoh, dengar dulu baik-baik ya. Anda bisa bayangin ya, tiba-tiba ada orang berhenti di depan rumah Anda, nanya, jalan ke Monas gimana? Terus Anda jelasin. Sudah Anda jelasin, yang dalam mobil tuh ngomong apa? Salah Anda. Itu jalannya jauh, yang benar tuh seperti ini. Menurut Anda kira-kira perlu dilemparin nggak orang yang nanya itu? Iya. Aku izin bentar Jul, aku izin bentar Jul. Gue yang analogi. Aku izin bentar Jul. Betul nggak? Lu Luka, bertanya, dikasih jawaban, tiba-tiba lu bilang salah, yang benar seperti ini. Gue nggak bilang salah. Dilemparin pasti. Kapan gue bilang salah? Loh, tadi Anda bilang yang lebih benar seperti ini. Gue nggak bilang kayak gitu bang, makanya dengerin dulu, jangan framing dulu. Lo bukan framing, tapi fakta. Tapi aku bingung ya, kenapa orang Kristen selalu menyamar duluan, Bang? Boleh nggak aku tanya? Ini aku tanya lo. Aku tanya dari lubuk hatiku. Kenapa orang Kristen kalau ke room Muslim suka menyamar? Silakan Bang Luka. Lah, kata siapa gue nyamar, gila banget sih ini. Aku nggak bilang Anda kan. Jangan Tadi aku udah asumsi, bilang Luka. jangan Aku jadikan bilang, kenapa asumsi orang kamu Kristen? sebagai fitnah gitu loh. Enggak, aku bilang orang Kristen tadi. Aku bilang orang Kristen, aku nggak bilang Luka. Aku nanya, kenapa orang Kristen kalau ke room Muslim suka nyamar? Bang Luka tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku tanya sama orang lain. Setuju nggak? Benar. Ya, kalau gue mah mending tanya aja langsung sama orangnya. Soalnya di room ini pasti banyak juga yang lagi nyamar. Oh gitu. Oke, mungkin Biasanya yang suka nyamar-nyamar si On Jul, si On. Saya kan dari awal saya ngomong Kristen. Saya nggak ada Bukan, nyamar, Bang nggak Han. pernah saya nyamar. Jadi gini bang, Bang Ayo, ini bentar dulu, jangan Boleh saya jangan jawab itu dialihkan kalau dulu nggak nih ada yang bisa jawab? pembicaraan. Oke, mungkin Uni Rifa dulu. Aku mau lanjut makan lagi. Silakan. Karena aku belum mandi. Terima kasih. Ini paradigma yang digunain Eh, sama pertama, Muslim beda nih. Jangan bawa paradigma dulu ya. Gini teman-teman ya, memang jadi pertanyaan kenapa kita umat Islam selalu menghadapi orang-orang yang tidak jujur dengan keyakinannya, bahkan malu mengakui bahwa agamanya Kristen. Saya nggak tahu apakah karena secara nalar dia tahu bahwa Kristen bukan ajaran yang benar, atau karena memang dia malu menjadi minoritas di Indonesia, atau karena dia malu menuhankan manusia. Kita nggak pernah tahu itu. Tetapi yang jelas kalau saya lihat dari ranah kitab suci ya, kita bisa bacakan bahwa dalam iman Kristen itu Paulus sendiri boleh mengaku-ngaku dari siapapun atau memerdekakan bahkan menyelamatkan seseorang dari dibaptis dalam nama Yesus. Kalau bertemu dengan orang Yahudi dia akan jadi Yahudi, bertemu dengan orang Romawi menjadi Romawi, bertemu dengan orang Padang dia bisa jadi orang Padang. Asal melakukan pendekatan itu supaya dibaptis orang dalam nama Yesus. Nah, kemudian Yesus sudah memperingatkan hati-hati dengan serigala berbulu domba. Kalau kita lihat narasi ini, saya bingung gitu. Kenapa Yesus memperingatkan bahwa hati-hati kitabnya diajarkan secara realitas Yesus adalah seorang penyamar ulung ya, luar biasa penyamarannya sampai-sampai orang susah membedakan mana Tuhan mana manusia. Padahal dia Tuhan tapi menyamar menjadi manusia. Jadi lalu kalian ini umat masuk Islam akal. masih bertanya kenapa? Mau ngadu Kenapa? secara tekstual ya kan, kitab lu aja ada 29 varian dan itu nggak ada yang identik. Ups. Ya, coba sebutkan Berantakan, ups yang tidak identik. Ya, coba sebutkan yang Anda kan bukan Kristen, Bang Luka. So, Coba. Anda kumpul. No, wait. Tunggu, Oke, tadi dia bukan Luka. Kristen tadi dia bilang. Kristen dia bilang. Kitab lu kata dia. Ketahuan kan. Nah, ini kata saya, hati-hati dengan serigala berbulu dompet di mana dia malu mengakui sebagai Kristen karena mungkin dia tidak sedia secara nalar dia tidak mau menuhankan Tuhan yang salah paham berkelamin. dulu. Dia malu mengakui agamanya Bentar, Kristen. Ini gue bukan Kristen. Gua Kamu di sini ateis. ketahuan. Gue ateis ini. Wah, Kalau ateis. dia gini Jul, kalau Ateis. dia ini bukan Kristen Jul, berarti dia ini si On Jul, si On yang suka nyamar-nyamar itu si On. Bang Bang Alayubi, jangan jumut merokap lah ya.
Jangan begini Bang goblok-goblok lah Alayubi, ya. Bang Jangan Alayubi, memang framing-framing nggak jelas lah ya. iya iya nggak apa-apa. Gini, cuman secara apa emosional kamu belum siap untuk jadi yang pura-pura ateis gitu. Harus agak Iya, lebih nggak cool cocok dikit loh. gitu. Harus Iya, soft dia, soft lembut, nggak terlalu kasar. Kitab lu gitu. Waduh, ketahuan saya ya berarti nggak bukan cocok. Islam. Lompat lagi ke Ya nggak ateis. Kan cocok. kan gitu. Jadi agak apa ya? Tadi Penyamarannya bilang agak apa di awal Ustadz Adwan? ada Ana ini syubhat, ada ada syubhat tentang syubhat. Islam. Ana Anak-anak gundulmu ante beak. ante. Anak-anak. Aduh ya Jadi Rabbi. wallahu Kenapa? akbar. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz banyak orang-orang seperti orang Ana ini nggak yang tahu, malu-malu nggak tahu. mengakui? Karena gini ya, saya rasa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang apa ya, mungkin kecewa mungkin dengan hidupnya sendiri yang Biasanya rusak gitu Syiah, kan. Jadi biasanya menyalahkan Syiah, Tuhan gitu. biasanya Syiah. Biasanya Syiah Syiah sudah ya. biasanya Syiah. Iya. Betul kata Bang Nyamar-nyamar Alayubi. gitu ya. Betul, betul. Nyamar. Nah, Nyamar-nyamar gitu ya, Tapi bertakiyah biasanya gitu gini, ya. tapi biasanya gini Mm-mm. Bude, orang-orang yang seperti ini biasanya itu dari kecil sampai usia 20 tahun itu kemungkinan kurang kasih sayang gitu. Kurang kasih sayang orang Biasanya tua sering biasanya. ditus, enggak, biasanya jangan-jangan pernah ditusbol sama bapaknya Oh, biasanya. Orang-orang seperti ini memiliki kebencian. jangan kejauhan, Enggak, jangan gini kejauhan gini. ini. No. Kita bicara secara psikis ya. Orang-orang yang suka berbohong, memiliki kebencian, tidak diterima secara umum oleh masyarakat, berbeda sendiri, anomali sendiri gitu kan. Biasanya tuh kalau nggak ditusbol sama tetangga, ditusbol sama keluarga gitu kan, atau mengalami penyiksaan-penyiksaan gitu. Karena ini secara psikis kita bahas. Karena mustahil orang yang hidupnya baik-baik saja itu selalu berbentrokan dengan mayoritas gitu. Coba kita lihat para psikopat itu justru adalah orang-orang yang kebanyakan apa ya, tersakiti di waktu kecilnya gitu. Nah, jadi penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang seperti si Luka ini menunjukkan bahwa inilah orang ini mau dipercaya omongannya gitu. Secara Ya, imannya aja dia tidak mau mengakui gitu. Tapi jangan juga yang ekstrim-ekstrim Iya loh kan ini. berkemungkinan. No, I mean is kan probabilitas kan. Iya, This is maksud saya yang maybe yes, sederhana maybe mungkin kebiasaan salah minum Oh, obat apa gitu. contoh sampel yang lain gitu. Oke. Ustaz terlalu bahasa Ustaz terlalu Iya, manis kadang. saya Saya sampai tuh disuruh turun tadi loh nih. Katanya itu turunkan iya. aja tuh aluan itu terlalu lembut Oh, katanya. oh, yes. Ustaz terlalu lembut memang. Turunkan, Jadi tolong Jul. Allah lanjut. No. Kita butuh Ustaz. Kita butuh Bagaimana Ustaz bisa Alwan. memberitakan yang katanya kebenaran menurut versinya, sedangkan pada dirinya sendiri dia sudah bohong. Dengan imannya sendiri dia sudah nyamar-nyamar, sudah berbohong. Ya Bagaimana coba caranya dia menyampaikan kebenaran? dibuka dulu mute-nya Luka. 29 kitab yang mana yang Anda maksud? Dibuka dulu coba Luka. Ya, coba kitab apa? Terus Kitab apa apa? perbedaannya? Silakan. Yang 29 itu apa kitab yang mana? 29 varian. Dia mentalnya kurang bagus. Kalau Iya. mental Besok bagus kalau itu mau jadi nggak soft. Ya kayak saya gitu. kalau mau jadi penyerang siapin mental dulu dong. Karena yang kamu hadapi itu bukan orang-orang yang kami bahkan lebih parah daripada kamu. Kami sudah hadapi. Ya, besok siapin mental dulu. 29 varian tadi ya, 29 varian katanya. 29 kitab Quran lu katanya. Minimal kosakatanya diperbaiki lah, jangan lu gua gitu. Ya, enggak sopan. Nggak apa-apa, dia kan anak jaksel. Di awal Anak dia jaksel dia. anak-anak, ente dia. Anak-anak ente terus tiba-tiba berubah menjadi elu gue. Besok berubah menjadi apa? Bentar lagi 5 menit lagi berubah menjadi apa? Aing mau. Ayo dibuka suaranya dulu coba. Dia Luka. jangan-jangan memiliki banyak kepribadian ini. Dalam 5 menit berubah menjadi pribadi yang lain nih. Udah Luka. Udah gak bisa bicara. Luka, mun atatang kebingko petapor colon gua ban. Petapor colon di gua ban mun semak bingko ban. Translate please. Kan kata Uni tadi kalau ini apa Saiko. Nah, kalau Saiko itu kan dia memang punya kepribadian lebih dari satu. Iya, jadi orang-orang Saiko itu memang punya kepribadian dia pertama halus-halus sok-sok baik. Saya sebenarnya bisa terka dia Syiah yang mencoba untuk menyerang juga apologet Muslim. Itu kan kebiasaan daripada Ali Asadullah itu yang lulu gue tapi apa namanya logatnya tidak bisa hilang. Kalau saya ya berpikir bahwa memang ada problem dalam kehidupan orang Syiah ini. Ada problem di hati mereka gitu.
Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Lihat Uni, apologet, lihat siapa itu kepingin ngetes gitu loh. Jadi ketika saya katakan wallahu alam bisawab aja, Nabi aja diprotes gitu. Oh berarti nggak jelas. Berarti menunjukkan ragu-ragu. Nabi Muhammad ragu-ragu. Ajaran Nabi Muhammad dianggap ragu-ragu coba. Padahal wallahu alam bisawab itu menunjukkan kita hamba. Wallahu alam berarti Allah yang maha tahu. Masa itu mau Iya, diprotes coba? Terus kamu mau bilang apa? iya. Maha benar saya dengan segala yang saya Maha katakan benar gitu. saya dengan segala Kan kebotolan nggak saya gitu. mungkin. Dengan ya silakan Uni. Kasih pedas-pedas Iya, Uni. betul. Enggak, betul kata Ustadz. Maha benar dia dengan segala kebotolannya. Dan ini terjadi sama saya tadi pagi subuh waktu saya di dalam bus. Jadi saya karena takut di bus, saya takut naik bus yang saya tumpangi karena saya sendirian dan lewat jalan hutan-hutan. Ustadz, daripada saya nyanyi, saya bilang kan saya mendingan hafal surah Al-Baqarah yang sudah lama saya tidak merujaah ya. Maksudnya karena saya sudah di fase ayat ke-91, saya lupa ayat yang ke-40 saya baca terus kan Ustadz. Udah 1 bulan atau 2 bulan saya lupa yang bacaan yang ayat atas. Lalu saya ulangi tadi subuh. Ulangin tadi Uni, subuh, saya minta Uni teman-teman Rifa. diam dulu. Saya lagi ngobrol dengan netizen. Lu diam aja di situ dulu ya. Nah, jadi ketika saya lagi membaca Al-Quran untuk saya perbaiki, maksud saya teman-teman nanti yang menonton, tolong ditahsin kata saya kan. Pasti saya melakukan kesalahan nanti, saya mungkin lupa nomor ayatnya, kemudian ada makhrajnya yang salah. Saya minta sama teman-teman, ada beberapa orang yang menemani tuh netizen di bawah memperhatikan salah atau tidaknya. Tiba-tiba ada satu akun namanya Esa, dia bilang, lu baca-baca Al-Quran aja makhrajnya salah, tapi lu udah hafal kitab orang lain. Naikin dong. Oke, saya bilang. Sekarang baca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah dari 1 sampai 150 karena hafalan saya segitu. Nah, maksudnya minimal menyaingi saya lah gitu. Kalau udah bisa menyaingi saya, maka saya akan angkat topi nih. Saya belajar sama lu deh. Ya kan? Tahu-tahu Ustaz dia nggak mampu baca. Tapi kalau saya Nggak Uni, mampu. kalau saya misalnya saya lagi ngaji ya, ada orang naik di atas, kamu nggak bisa ngaji. Terus dia bilang, salah ini, alhamdulillah. Berarti saya dapat 2 pahala. 1 pahala lagi belajar ngaji, iya kan? Iya. Saya dapat 2 Kita justru pahala. seneng loh. Kita justru seneng karena namanya kita pasti salah. Eh, Halo, Uni, nge-lag ya? Uni, Ngelek kayaknya ngelek. Jelek kali posisi dia lagi. bukan Ini gua ada beberapa Posisinya pertanyaan nggak- sama Uni, sama si perempuan ini ya kan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan atau tidak sama dia, tergantung dianya juga. nggak, di anu aja dilanjutin aja yang 29 kitab lu itu yang mana gitu. Lu siap nelen fakta nggak nih tapi? Takutnya lu nggak siap, siap nelen fakta, siap, ntar malah siap. murtad ntar. Siap aja. Assalamualaikum. Siap aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba sebutkan 29 kitab itu apa aja? 29 Halo. kitab. Silakan. Kan Silakan. Di Quran kan setiap ayat itu ayat satu Enggak. dengan ayat lainnya pasti ada yang bertentangan. 29 kitab. varian Pertanyaannya tuh ditunjukkan kitab dulu. apa aja? 29 varian Al-Quran. Iya. kamu yang bikin statement lo, kamu yang mau kabur gimana? Ya udah gue turutin tugas kamu. Iya, sebutin aja. 29 kitab ya. Jadi gua minta sama lu Ini cara ngomongnya lebih mirip Oten loh, nggak mirip sih loh. Ini loh. 18 29 kitab itu kitab apa saja? Silahkan. 29 varian Al-Quran. Ben mun Enggak. beda dengan Jember, Bilang- Cok. bilang- Petapur, Aku Cok. baru Lebih tahu, bener, Cok. Al-Quran ada 29 kitab. 29 kitab apa tuh? Iya. Iya, kitab apa ya? Ayo. Mana Ketahuan suaranya? ya. Maksudnya gini loh, kalau kamu jadi Syiah yang pura-pura jadi ateis lalu menyerang Ahlus Sunnah, oh kitab kamu begini, maksudnya ngapain pakai nyamar-nyamar gitu loh, nggak ada gunanya juga. Langsung aja gitu to the point gitu. Ayo, Kenapa posisi ngelek aku seperti itu? Oke. jaringan. Gua Oke, jelasin. sebutkan kitabnya langsung. Ali Asadullah. Pertama gue tanya dulu sama lu mazhabnya Syafi'i apa Hanafi? Orang nanya kitab, kamu to the point aja kitabnya yang Sebutkan tadi 29 tadi. 29 varian Al-Quran sebelum sandalku melayang ke mulutmu. Di Indonesia itu dia pakai Quran Hafs.
mushaf. Ah, Nah, ah. Muslim Maroko sana itu pakai waras. Sebutkan 29 kitab tadi kamu bilang. 29. Mana ada gue bilang 29, gue bilang itu tadi. Wah. 29 varian Telinga kita nggak budak semuanya. Semua Gue dari bilang varian, bukan 29 kitab. Alah, 29 kitab lu tadi. kitab Jangan lu bilang bilang. kitab lu. Ini mau Dasar deteksi PA ini. Kamu itu dialektika mau- gue apa gimana nih? Gini, kitab, kamu itu kitab lu mendegradasi 29 varian katanya tadi. Kamu mendegradasi, Kitab lu kamu mendegradasi 29 Syiah. varian. Integritas Syiah jatuh Jangan seketika gitu. framing dulu lah. Ketika Coba, kamu Kan mewakili kita mau Syiah, diskusi di sini. integritasnya langsung jatuh gitu. Ketika kamu Jatuh. mengingkari kata-katamu sendiri. Coba, kamu menyebutkan Gua 29 sanggup kok kitab lawan, lu. lawan kalian rame-rame sanggup kok. Gak usah. Saya aja sendiri. Mau kalian Saya mau aja sendiri. debat sehat nggak sehat, gue serius jabanin gue. Sampai Saya pagi aja juga gue sendiri. jabanin, serius gue. Maksud saya gini deh, 29 kitab tadi kamu sebutin aja apa kitab itu. Sebagai Syiah yang integritasnya bagus, kamu tunjukin karakter Syiah yang ketika apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan kata-katanya. Sebutkan 29 kitab itu apa aja. Ya kan Ayo. gue udah bilang, biar lu tahu sendiri bedanya itu di mana. Lu download Quran Waras sama Hafiz dulu. Atau enggak lu download Waras aja, Waras Quran. Nah, terus lu bedain Quran sama yang ada di rumah lu. Udah gitu doang. Apa ini? Woi, itu baru dua. Gini loh, kalau maksud kamu varian itu ngomong gitu, ada varian ya, namanya Qalun, Duri, Waras, Hafaz, sebutin gitu loh apa. Tapi kamu bilang 29, apa aja itu gitu. Ayo Syiah, ayo tunjukin ayo. Masa jadi Syiah nggak berintegritas gimana sih? udah dikasih. Jadi Syiah itu kan harus gimana sih model Syiah kayak gini mau Atau- nyerang apologet Islam Atau gimana? gini Ustadz Alwan, kalau dia nggak bisa nunjukin, bagaimana kalau kita tunjukin kitab Al-Kafi? Gimana? Oh, saya bisa nunjukin Ayo. Al-Kulaini, Ayo. atau saya bisa buka Biharul Anwar, saya bisa buka apa aja yang kira-kira menunjukkan Syiah menganggap Quran itu berubah-berubah, bisa. Tapi maksud saya gini loh, dia Luka ini sebagai Syiah harus integritas punya gitu. Saya mau nggak saya tunjukin 29 kitab lo. Ketika ditantang balik, diam dia. Mau nggak saya Waras Hafiz di Maroko sana apa itu? Jawaban apa itu? Ini 29 kitabnya. Ini 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau orang bicara itu. Gitu. Wah, jadi orang Syiah mau mengkritik apologet Muslim kok begitu modelnya. Ini akun ketiganya ini kayaknya. Waras sama Hafiz itu kan kalau di Al-Fatihah antara Maliki Yaumiddin. Kalau yang Waras Maliki Yaumiddin. Cuma itu aja. Kenapa dia terdiam ini? Lagi googling apa tuh? Kenapa dia mute ini? Ke-mute dia. Kalau siap itu mute-nya dibuka gitu, mic-nya dibuka. Kalau kamu benar-benar siap. Aku siap jabanin kamu sampai subuh. Buka mic-nya, bicara. Ayo dibuka mic-nya. Ya. Nunggu data dari PPJ. Atau tampilin lah Ustadz kupas sekali-kali kupas kitab Udah. Al-Kafi lah. Jangan bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Cuman memang biasa yang kita sesalkan Beri itu gue kayak waktu gini. untuk menjelaskan dulu. Jangan pas gue ngomong di framing gitu loh. Oke, silakan. Nah, gue bilang, lu Al-Quran di rumah lu bandingin, lu download di Play Store atau di App Store ya kan, itu Waras Quran. Nah, lu lihat surat Al-Hadid di situ tuh. Udahlah, nggak lucu nih. Mending sama Song Hanel aja lah, lebih lucu. Si Loka nih ngomongnya masih gagap nih, coy. Mau bahas kiroat aja susah bener aja. Enggak, lu bedain aja di situ. Lu Apa dari tadi lu Oke, mungkin Unirifa kita sama Song Hanel balik aja. Enggak, Nggak gue iya, framing ada. terus dari tadi nih. Enggak, begini, kamu kalau ingin mengkritik apologet itu ya Nggak, itu ya. masih bocil Ustaz Alwan. Si labil beliau. Tapi kalau di bookroomnya itu kalau enggak itu kan dia Syiah yang nyamar ya kan. Kalau di sana tuh petantang-petenteng gitu. Enggak, itu cuman orang pansos saja. Kalau gua malas lah ngasih yang ginian. Untuk apa kita kasih panggung orang yang lagi pansos supaya dapat
Ya, Iya, kita tahu tapi sendiri. Bang Julius harus harus juga ngerti bahwa dia ini tipikal yang kalau ketemu sama apologet Muslim yang nggak bisa ngaji misalnya, dia bodoh-bodohin, kamu bodoh, itu ada loh. Hmm. Bang Iya, Julius mereka ini harus cuma tahu. lagi ini bocil-bocil yang mencari jati diri. Coba lihatlah Iya, iya, orang-orang si A itu yang juga ada di sini. betul. Itu Entah juga kenapa betul ya. itu. Gini, saya Itu bukan bukannya, oten ya, kawan-kawan itu ya, bukan oten ya, itu enggak. Syiah tadi itu. Aku Itu gini, Syiah. Ustadz, aku lebih respect sama orang tuh yang kayak memang ya lu dasarnya mengkritik atau lu memang pemikiran lu condong ke si A karena hasil lu belajar gitu kan. Itu istilahnya jadilah si A yang sejati kan, si A yang sejati. Tapi ini kan cuman orang-orang yang lagi pansos doang lah, istilahnya cuman supaya nggak ada kerjaan, masuk ke TikTok, masuk ke Komal supaya kelihatan wah gitu kan. Ah, udahlah. Malas ngurusin bocil-bocil. Malahan kita harus lebih hormat kepada Pak Song ini meskipun Pak Song ini terkesan ngeyel dan memang ngeyel gitu. Kita harus hormat kepada beliau. Kenapa? Karena beliau ini jujur dari awal menyebutkan Kristen. Dia sebutkan Kristen gitu. Jujur dengan imannya. Beda dengan yang tadi kan? Iya, Lucu. baru dikasih mental dikit aja langsung kebongkar. Kok nggak harusnya dia tetap tenang gitu, Iya, cool gitu. tenang, iya. Baru Aku bilang, iya "Wah, langsung tantrum langsung, cepat kali tantrumnya. cepat sekali tantrumnya. Kalau saya itu wah nggak kedapet itu sama Bang Julius. Bang Julius gimana? Tetap saya di posisi yang nggak akan ketahuan. Iya cepat sekali ketahuan Asia ini. Gampang banget. Karena kalau saya tadi udah nangkap itu, ketika dia bermaksud menguji, itu kebiasaan Syiah itu, menguji apologet Muslim. Ketika dia katakan, wah berarti wallahu alam bisawab, itu langsung narasinya ketangkap. Dikuatkan lagi sama Bang Julius kan, tantrum dia. Nah, muncul ucapan itu. Jadi saya pikir belajar dulu deh. Kalau mau menyamar, menyamar yang baik gitu. Pelajari trik-trik menyamar dengan bagus gitu. Lagian juga gini, saya mau nasihatin ya. Kalau kamu bangga dengan ilmu kamu, mau ngetes-ngetes orang, apa ya? Minta ilmu itu jadi jalan hidayah gitu. Cari ilmu itu kan pemberian itu. Allah berikan kamu ilmu gitu. Bukan untuk ngetes-ngetes orang. Gak ada gunanya juga gitu. Justru Aku integritas pelajari dululah. Aku pelajari dululah karyanya Ustadz Idrus Romli untuk membungkam Syion itu. Aku pelajari dulu buku-bukunya nih. Ya. Masa di Komalnya hebat terus. Sama Ustadz Wafi itu. Lu tinggal di Ustadz Wafi 3 hari udah bisa. Jadi Uni biasa dites gitu. Oh ngajinya salah gitu ya Uni ya. Ini si Song Hanel kok jadi diam nih? Song Hanel masih hidup? Halo? Atau sudah kembali ke rumah Bapak? Saya lagi baca-baca, bentar. Baca apa? Saya Lagi bingung baca. gitu sih. Enggak, saya lagi baca-baca sih. Ini kok emang banyak di Indonesia ya? Bukan, itu orang-orang yang mencari jati diri lah. Sama kayak Ya. Bu Yuni gitu. Jadi, aku kasih ini ya, kasih sedikit pendidikan sejarah nih bagi teman-teman. Contoh Bu Yuni ya, mungkin ada beberapa teman-teman ini kan yang baru nonton debat itu sekarang ini. Jadi tanda tanya, ini Yuni kok bisa gitu ya. Jadi Bu Yuni ini adalah salah satu, ya bisa dibilang orang yang sakit hati karena nggak dapat panggung. Jadi zaman dulu, ya ini kesalahan kita juga sih. Kan kita nggak bisa pungkiri lah. Dulu kan room-room diskusi itu cuman beberapa aja ya. Karena kan dulu kalau mau buka room itu kan harus pakai Zoom. Harus pakai Zoom dan itu berbayar. Beda sama TikTok ini. Kalau TikTok ini siapa aja bisa buka room. Bang Alwan mau buka room bisa. Alayubi mau buka room bisa gitu kan. Semua orang bisa buat panggung sendiri lah. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Panggung itu sudah ada, kamu cuma numpang. Jadi orang-orang itu cuma numpang di panggung yang sudah tersedia. Bu Yuni itu pengen ngomong, tapi nggak dikasih ngomong. Waktu zaman zaman JCC dulu lah. Itu kan murid ngajinya ini dia kan, Yusuf PI ya. Murid ngajinya Yusuf PI dia. Jadi dia pengen ngomong nggak dikasih karena dianggap belum beli, inilah ilmunya kurang. Karena dianggap ilmunya kurang, dia nggak dikasih ngomong. Marah di situ dia. Marah. Jadi dari situ marah, ngamuklah dia. Mulailah dia menyerang sesama muslim. Awal mulanya di situ. Dari situ direkrut oleh teman-teman Polikardus, ya dikasih panggung sama Polikardus. Jadi nggak dapat panggung di muslim, dikasih panggung sama grupnya Polikardus. Jadilah Bu Yuni sekarang. Itu awal mulanya. Dan dari dulu aku udah pernah bilang juga gitu.
ya minimal dibuatin lah panggung-panggung kecil buat teman-teman yang istilahnya mau ngomong tapi nggak dapat tempat. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada TikTok ya. Kalau TikTok ini kan siapapun bisa buat tempat. Beda sama zaman Zoom dulu. Zoom dulu memang nggak bisa gitu. Jadi ya karena keterbatasan tempat, yang pengen ngomong banyak, terakhir jadi itu, menjadi sakit hati sesama muslim. Jul, sebelum aku tertidur nih, aku minta maaf ya sama Pak Song ya. Aku tadi bahasa-bahasa saya kasar ya. Pak Song, Oh mohon iya, dimaafin ya. siap. Iya nggak apa-apa. Tapi aku emosi tadi gitu loh. Oh iya. Oke, Oh. oke. Makasih Nah, Pak Song. siap sama-sama. Itu siapa yang datang? Aku juga izin dulu deh. Jangan, nanti Oke, kami oke, nggak ada oke. lucu-lucuan Masih lagi. Kalau lo ya. turun, kami mau Oh ngapain? yaudah. Udah di sini aja lo. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julius, salam kenal Bang Julius. Salam kenal bang. Iya, saya ini dari Ambon. Saya juga ini juga jadi membernya API untuk wilayah Maluku juga. Jadi saya juga banyak butuh pembelajaran dari more-more yang sudah lama di dunia apologet. Nanti insya Allah mungkin saya sudah masuk di grup API. Jadi Oke. akun ini sebagai akun membership API nantinya. Yang satunya itu saya punya satu akun tapi itu untuk konten biasanya. Tapi bukan Ya. konten berbau agama, tapi konten berbau seni. Uni, Ya ini videonya cuma satu nih. nggak ada Uni di sini. Oh iya, aku Ini mau salam telepon dulu. buat Ustadz Alwan, Ya, Bang Ayubi. Udah lama udah nggak kedengaran lagi ketahuan khasnya tuh Bang Ayubi. Oh masih bang, masih tiap hari masih. Saya suka sekali kalau suka nonton itu. Saya subscriber abang juga ini, termasuk subscriber Bang Julius ini, Dokter Akal. Alhamdulillah, terima kasih bang, terima kasih udah Ustadz Alwan Iya, dan iya. lain-lain. Saya cuma sekedar ingin silaturahmi aja, kebetulan kan Masya Allah. belum ini sama Uni Rifa juga saya juga juga followers subscribernya juga, beliau juga namanya Sri Kandi Apologet kan juga banyak, termasuk Uni kan, termasuk Umi Bican, Umi Dini itu. Nah, juga itu. Jadi saya cuma sekedar ingin silaturahmi. Kebetulan kan saya juga saudara dari Ustadz Kainama juga sebenarnya. Oh, Masya Allah. Saudara ya dengan Ustadz Kainama ya? Iya, beliau Gandong. Oh, iya. Seperti itu. Jadi kan ya masih ada lagi, masih kekerabatan masih ada. Iya, Masya Allah. Ya saya cuma itu aja sih ya, terkait nanti kalau boleh Bang, tapi ya kalau boleh kalau abang ingin bisa sih kalau untuk menjelaskan terkait Syiah tadi itu. Saya juga curious banget. Kayaknya interesting ini supaya jadi pembelajaran buat kita karena Tunggu. Iya, jadi aku disclaimer dulu ya. Kalau masalah Syiah itu biarkanlah Ustadz Ali aja lah. Jangan. Oh, siap. Oh, kalau saya jangan ya. Oh iya, Ustadz Ali ya. Ustadz Ali lebih keras. Kalau Ustadz Alwan terlalu lembut, jangan. Saya malah ingin tahu latar belakang dan juga hal-hal yang mendasar dari mereka itu yang supaya jadi pembelajaran buat kita untuk sebagai bahan pengetahuan sih. Jadi gini Bang, pada dasarnya itu adalah pecahan karena sakit hati. Dan dimanapun tetap ada kelompok yang sakit hati lah. Ya, dimanapun. Itu hukum alam memang kayak gitu. Contoh di kita bersembilan nih, lagi di ngobrol di sini. Salah-salah mungkin Bang Song merasa dia terkucilkan, nah nanti dia akan sakit hati, dia buat grup sendiri. Itu biasa itu. Hukum alamnya. Bahkan di Kristen lebih lucu lagi ya. Di Kristen itu ada orang buka denom baru hanya gara-gara ya lagu yang dia buat nggak dimasukin sebagai lagu di gereja dia. Jadi lagu dia nggak diterima, sakit hati dia, sakit hati buat gereja lagi. Ini kan konyol gitu. Saya juga punya teman ya. Jadi dulu dia kepahitan sama gereja kami yang lama, ya gereja tempat saya. Dia kepahitan gara-gara hal simple. Jadi anaknya nangis-nangis. Jadi begitu anaknya nangis, aser yang ada di gereja itu langsung kayak marahin gitu. Kayak langsung marahin dia. Dan teman saya ini karena orang kaya, dia tersinggung kan. Dia tersinggung, terus dia lapor ke suaminya, terus suaminya langsung buat gereja sendiri. Mereka undang pendeta dari luar negeri. Aku sampai bilang, wow luar biasa ya.
Gara-gara anaknya disuruh diam, dia ngamuk langsung dirikan gereja sendiri. Banyak orang seperti itu, karena sakit hati jadi seperti itu. Contoh Hitler lah. Hitler itu kan bantai orang Yahudi gara-gara sakit hati waktu masih muda. Ya, melihat banyak orang Yahudi yang kaya-kaya, terus dia ditolak-tolak sama orang Yahudi, bahkan dosen yang menolak dia juga orang Yahudi. Jadi dendam pula dia. Oke, kita bahas lagi tentang kekristenan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Song, kenapa Anda masih mengimani Yesus? Tunggu. Kenapa Anda masih mengimani Yesus? Padahal sudah banyak sekali Pastilah. fakta-fakta yang dibongkar, Bang. Enggak ada, Bang. Bagi saya itu bukan sesuatu yang krusial ya. Kayak yang hal tersebut, jika dibaca teksnya atau konteksnya yang selanjutnya, itu yang ditanda kurung tidak menambahkan sesuatu yang yang benar-benar esensial sih buat saya gitu. Di dalam hal tersebut, di dalam yang dalam kurung yang tadi gitu, Pak. Kalau menurut saya ya, mungkin Bapak bisa baca perikopnya dan tentang apa itu. Oke, kalau gitu pertanyaannya, Bang, kan jelas-jelas tertulis itu bahwa Yesus nggak pernah mengaku Iya. Tuhan. Tapi kalian Tuhan kan. Menurut Anda nggak ada rasa bersalah gitu menuhankan dia, padahal dia nggak pingin jadi Tuhan. Enggak, dia dituhankan memang, dia Tuhan, Bang. Dituhankan Yesus tadi itu ada Tuhan. bilang. Memang Kan Tuhan kasihan dia. itu, Bang. Contoh nih, Ustadz Alwan ya. Ustadz Alwan bukan, misalnya dia bukan Ustadz nih, tapi dipanggil Ustadz. Dia akan risih gitu. Kenapa? Takut juga gitu kan. Enggak. Nanti salah-salah ngomong bahaya. Jadi ada kesalahan bahasa yang kita terima. Sebenarnya nama Tuhan itu apa sih? Tuhan itu apa? Allah itu apa? Kalau di dalam Alkitab ya kita harus mengerti. Jadi Allah itu, kalau Yesus yang sebenarnya ya dari awal dulu ya, dia itu adalah, kalau esensinya Yesus itu esensinya adalah firman Allah. Jadi dia Firman satu Allah yang esensi dengan menerima Allah. firman. Tapi dia Enggak. menerima firman lagi loh. Jadi firman menerima firman. Enggak, bukan firman menerima firman. Dia yang turun. Dia kan yang diutus. Jadi Betul. kayak bumi ini nih. Kita terima kalau kamu merasa bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Tapi Yesus menerima firman nggak? Enggak, dia adalah firman tersebut sih. Tapi dia Kalau menurut menerima saya. firman nggak yang kutanya? Enggak, dia nggak menerima firman. Dia adalah firman itu. Hah? Firman Yesus yang menerima nuzul. firman. Jadi segala firman yang engkau berikan Surga, tidak ada kawin di surga. Dasar takia Korintus, kalian pendusta kalian semua. Kalian bilang udah ada kawin di surga. Justru di kitabmu isinya adalah kawin. Kau baca ini, kau baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Perkawinan anak domba. Anak domba ini siapa? Hei, mana kalian? Mana kalian? Makanya jangan banyak makan Makanya jangan banyak makan babi kalian. Makanya dari tadi cerongos saja kalian dari tadi, giliran ku balas mencret kalian satu-satu. Di situ ndak ada peta kawin. Apa kau masuk kawin? Memangnya tempel-tempel pantat kau pikir? Yang namanya kawin itu ada kelamin yang bersatu dengan kelamin, itu namanya kawin. Tak perlu kami beradab kepada orang seperti kalian yang menghujat Nabi kami dari tadi. Sudah diam kau. Kau pikir kawin itu adalah bersatunya jari dengan jari? Hah? Berkawin itu artinya kelamin, bertemu kelamin. Nggak tahu kau? Giliran ada kata kawin dalam kitab kau hilangkan. boleh nambahin nggak? Dasar kalian hantu belau. Nambahin boleh nggak? Giliran menghujat nomor satu kalian. Giliran dibalikkan kalian mencret. Bentar, Roten. Kalau di surga kalian nggak ada kawin mengawin, terus ngapain Yesus menjanjikan istri sampai 100 ya? Siapa yang janjikan itu? Nggak pernah baca ayatnya. Waduh. Kalian jangan ngada-ngada aja lah.
Kok sedih kali minggumu yang nggak pernah Uni, baca kasih kitab Uni ayatnya Uni. 1929 Matius kau baca itu 19:29 kitabmu Uni. itu. Sudahlah dihilangkan di LAI kata perempuannya pula. Dalam King James versinya ada. Sekarang kutanya sama kau Kelvin, kalau memang Yesus itu tidak kawin di surga, kelaminnya kemana perginya? Apa gunanya kelaminnya? Siapa yang lapor aku? Ini Sekarang saya bertanya, kepada kalian orang Kristen, kalau memang Yesus tidak kawin di dunia dan di surga, pertanyaannya, untuk apa kelamin Yesus itu tercipta? yang dibawa kalau nonton jangan lapor-lapor lah ya. Pertanyaan bukan, saya, itu karena ketika kalian mulut, mengatakan, peringatan ya karena mulut. mulutmu terlalu kotor, Mulut, burit bukan dan mulutmu dilaporin sama mulut. gerakannya. Tadi kamu Ya, bilang soalnya apa? mulutmu dengan buritmu sama-sama bergerak dua-duanya. Makanya kalau bicara jangan ikut burit berbicara. Burit pun berbicara dari tadi, bergerak-gerak buritmu dari tadi. Ya, keluar itu cabai rawit dari buritmu itu yang pedas. Ya, sekarang kutanya samamu. Kembali. Hei, kalian dari tadi menghina Nabi saya ya. Kalian pikir kami diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Diam kau diam. Kutanya samamu kembali. Apa gunanya? Apa gunanya kelamin Yesus? Jawab, apa gunanya kelamin Yesus? Apa gunanya kelamin yang bersunat itu? Apa gunanya kelamin yang bersunat itu? Jawab. Otak manusia dengan pikiran Tuhan. Sejak kapan kau bisa menjadi Tuhan? Sejak kapan apakah kau memiliki pikiran Tuhan? Hah? Apakah kau memiliki pikiran Tuhan? Kutanya dulu. Oh, yang pikirannya otak serangkangan dari tadi kalian. Kalian yang membahas dalam surga kami ada kelaminnya. Kalian yang membahas ini. Artinya otak kalian yang penuh dengan serangkangan dan penuh dengan lendir. Kami umat Islam tidak membahas ini. Sementara ketika saya balikkan bertanya kepada kalian, apa guna kelamin Yesus yang disunat, kalian tak mampu menjawabnya. Kenapa? Hei, saya bertanya kepadamu, kalian Kristen, jangan hanya menghujat pandai, giliran dibalikkan kalian nyungsep. Apa gunanya? Jawab sudah. Apa gunanya kelamin Yesus? Agan, giliran diajak untuk bertukar pikiran, terkejut. Nggak usah kabur kau, bukan cuma kau orang Kristen di sini. Saya ini mereaction apa yang kalian sampaikan. Saya ini mereaction hujatan kalian kepada Nabi. Kitab saya isinya kelamin. Tunjukkan dalam kitab saya. Bagaimana mampu tunjukkan di dalam kitab Anda isinya penuh kelamin. Nih, tunjukkan kepada Anda. Ini yang artinya kita. Belum tahu. Oke. Nih. Petrus, kamu tahu nggak? Tuhan kamu itu sutradara sekaligus produser video porno, tahu nggak? Kau baca. Iya, Ini yang Tuhan kelamin. tahu loh. Nah, baca ini. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Ini kelamin ini. Buah dada. Berapa ayat buah dada di dalam sini? Mari kita cross check. Buah dada. Ini yang ayat yang penuh dengan kelamin dan persundalan. Ini dia kitab suciku. Tunjukkan di mana kitab suciku menyebutkan kata kelamin wanita. Betina, sebutkan. Baca ini. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Jadi kau mau bilang Al-Quran kami penuh dengan kelamin? Bukankah kitabmu yang penuh dengan kelamin? Nasihat tentang perempuan satu. Ini bukti bahwa kitabmu memberi nasihat dengan perumpamaan kelamin. Kitabmu senang sekali membahas tentang kelamin, buah dada dan buah pelir, jelas sekali di kitabmu. Sundal di bawahnya ada nasihat, jangan. Apapun ceritanya, dalam kitabmu penuh dengan buah dada dan juga pelir. Tapi ibu paham itu bicara kan? Mulai kabur, lari, nyanyi, takut, mencret, kan? Ini. Kalian macam-macam ketika kalian menghina Nabi saya. Jadi kalian Kristen, mending kalian bertanya. Jangan kalian diam kau. Jangan kalian coba menghujat Nabi kami. Ketika kau menghujat Nabi kami, kau ditampol sama kitab kau. Tahu kau? Dari tadi Teuku ini bahas kitab kami. Kalau mau bertanya, tanya aja. Jangan kau seenak jidatnya. Anda usah kau playing victim di hadapanku. Dari tadi kau yang mengatakan Nabiku mati, kemudian kau mengikuti orang yang hidup. Kutanya ketika Tuhan kau yang katanya hidup itu kelaminnya tidak hidup, kemana dia sekarang? Ya, apakah kelaminnya hidup? Aku tanya, apakah Yesusmu itu badannya hidup? Apakah kelaminnya bisa hidup?
Kutanya Mati dulu. tidak bangkit itu fakta, Bu. Nah, iya. Mana siapa yang melihat? Siapa yang pernah melihat? Ya karena itu Tuhanmu seperti itu, dia bersunat. Pertanyaanku adalah, siapa yang melihat Tuhanmu mati dan bangkit? Hei, siapa orang yang pernah melihat Tuhanmu mati dan bangkit? Jawab. Banyak dong saksi-saksi. Ya, aja kalau banyak kau bisa sebutkan satu. Kau sebutkan satu saja. Sebutkan satu saja. Sebutkan satu saja. Jangan banyak cerita kalian. Hei, kutanya mana satu saja. Hei. Mana? Sejarah membuktikan. Iya, mana. Kebanyakan Makanya giliran dibalikkan kalian mecret. Sejarah jadi siapa? tolol. Coba tunjukkan satu sejarawan yang Bisanya menuliskan cuma tentang telol-telol yang aja namanya kau. kebangkitan Kristus. Ada nggak? Sejarawan siapa? Sorry Pak Surah, sorry. Lukas 9 nomor 9 Pak, maaf. Lukas 9 nomor 9. Kemana ini? Saya bacakan Pak. Ya. Balik lagi Pak. Saya bacakan nggak apa-apa Pak. Oke. Nah, balik lagi Pak. Pak, balik lagi Pak. Aku bacain Pak, nggak usah googling Pak. Nanti rungkat Pak kamu Pak. Balik lagi Pak. Bang Ipes lagi naik mobil. Lagi di mobil saya. Maaf ya, berisik ya. Enggak, aman sih. Aman. Yang paling mana Bang Samudra? Mau dibacain, dianya lagi googling nggak? Denger Bang. Oh, iya dibacain aja nanti mental. Ya, Bapak Anabel. Bapak Anabel. Bapak siapa namanya satu Bukan. ini? Bukan Anabel, itu Desta. Ya mungkin Anabel mau bantu kali ya Samudra. Nanti satu-satu Bang Desta biarin sama Bang Rashid. Oke. Kita lebih akademis sama Bang Anabel ini. Iya, karena aku sama Bang Rasid itu kalau berbicara sama diskusi syarat dengan akal dan logika, jadi agak berat nanti. Bukan lawanmu itu Bang. Orang jauh di atasmu. Ya. Malam Falken. Halo semuanya. Halo. Ya mungkin aku coba jelaskan tadi tentang duduk di sebelah kanan Allah ya. Oh boleh silakan. Oke. Jadi gini, menurut pemahaman kekristenan, duduk di sebelah kanan Allah itu nggak bisa ditafsirkan secara harfiah, itu sebuah ungkapan. Kalau kenapa Allah ini dibilang Yesus Kristus enggak duduk di sebelah kiri? Karena kalau di dalam tradisi Yahudi, sebelah kanan itu, sisi kanan itu berbicara tentang kekuatan, kekuasaan dan kemuliaan. Jadi kenapa Yesus bilang bahwa ia duduk sebelah kanan Allah, itu artinya bahwa itu menunjukkan sebuah kemuliaan Yesus Kristus, kehormatan Yesus Kristus yang akan memerintah bersama dengan Bapa. Nah itu makanya itu bukan berarti ada berapa takhta di surga, enggak. Itu berarti bahwa ungkapan tersebut menyatakan bahwa tentang kehormatan dan kemuliaan Yesus ketika di surga ia akan memerintah bersama Bapa. Itu sih, itu ungkapan sebenarnya. Pemahaman kekristenan seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, sekarang saya tanya begitu Bapak berusaha. Bapak ini mengasihi Tuhan Allah memakai akal logika atau memakai iman Pak? Memakai hati dengan iman. Kami kekristenan itu percaya bahwa iman nggak bisa dipahami dengan akal.
karena iman lebih tinggi. Itu sih. Bagaimana? Iman lebih tinggi katanya, Bes. Lebih kalah akal sama iman. Kalah akal sama iman. Tetapi ketika Ah, ada ayat mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, bagaimana itu, Pak? Artinya kasihin Tuhan Allah dulu. Jadi kita gak nomor satukan akal, bukan berarti gini. Jadi yang kita utamakan iman dulu. Jadi ada suatu Kapan? apa namanya? Pokoknya ada suatu tulisan dari Bapak Gereja, dibilang gini. Aku percaya sehingga aku mengerti. Jadi kita beriman dulu supaya kita mengerti apa yang ada dalam kitab suci. Kalau kita nggak beriman, kita utamakan akal dulu, maka nggak akan nyambung dengan kitab suci Alkitab. Makanya kita percaya, kita beriman dulu agar kita mengerti kitab suci. Itu yang kita percaya tentang kekristenan. Terima kasih. Lanjut, makanya tadi dibilang kan muliakan Allah dulu dengan akal. Nah, jadi akal ini digunakan untuk memuliakan Allah. Jadi yang pertama kan berarti iman. Harus ada iman kepada Allah dan akal digunakan untuk memuliakan Allah. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Eh, Bang Ipes kecil suaramu. Oh ya udah, lanjut Bang. lagi di mobil ya soalnya. Aja Samudra, Bang Samudra. Bang Desta, udah ketemu belum Lukas 99? Bang Des? Artinya Bang bacakan Ya. saja lah. Bang Samudra 7, Bang bacakan saja lah. Karena Oh, kita ini dibacain kan aja biar ya, dibacain aja. Aku bacain ya. Bang Desta aku bacain ya, biar enggak googling ya. Ya. Tadi kan Bang Desta 1 bilang Timotius semua atau Theos? Itu Bang Desta. Itu Lukas kah atau 1 Timotius atau 2 Timotius itu? Enggak, keliru kan tadi, keliru Bang Ipes keliru. Lukas 9 ayat 9. Ayat 9, Pak. Silakan Bapak baca Lukas 9 ayat 9 ketika Bapak mengatakan semua di dalam yang tertulis dalam kitab itu firman Tuhan. Nah, silakan Bapak baca. Kalau memang baca tidak bisa membuka, nanti dibantu oleh Samudra 7, Pak. Nanti dibantu, nanti dibacakan. Silakan Samudra 7, izin. Oke. Lukas 9:9, tetapi Herodes berkata, Stop. Yohanes telah Stop. Tetapi Herodes berkata. Oke? Tetapi Herodes berkata. Lanjut. Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Oke, siap. Berarti di situ Herodes berkata, berarti di dalam kitab Bapak tidak semua firman yang di dalam Bapak bilang itu di dalam kitab Bapak itu adalah Tuhan. Karena di situ ada Herodes yang berkata. Nah, Herodes ini siapa? Apakah Tuhan? Silakan, Pak. Oke, aku akan jelasin. Nanti Jadi Bang gini. Falken nanti. Oh gitu, oke. Mana Gitu. gitu aja. Tapi bapaknya udah enggak ada. Dia turun. Bapaknya udah turun. Iya, ya udah nggak apa-apa Falken. Oke. Mungkin Boleh ya. lokal kali. Sebentar Bang Falken. Iya. Bang Falken tadi Lanjut, Falken dulu, silakan. Oke, Bang Falken tadi menarasikan sebelah kanan itu kekuatan, kekuasaan yang nantinya akan memerintah, memimpin bersama Bapak. Berarti 2 oknum, Bang. Ya. Ya, kedua oknum. Jadi mereka, jadi kita bilang Kristen percaya Allah tertunggal. Tertunggal ini satu Allah, satu hakikat, tapi mereka memiliki 3 pribadi. Mungkin aku akan jawab yang tadi dulu tentang ini ya, tentang firman Tuhan tadi. Oke. Jadi kami percaya Kristen bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Terus bagaimana kan di dalam Alkitab juga ada perkataan Herodes tadi bilang, terus ada juga perkataan dari iblis berkata-kata, terus ada juga perkataan dari Abraham, terus dari ini kan mereka semua manusia nih, ada juga iblis. Nah, apakah itu firman Allah? Nah, kita percaya gini. Firman itu diilhamkan untuk dituliskan. Jadi itu cerita, sebuah cerita yang diilhamkan Allah untuk mereka tuliskan. Dan kalau di bagian Injil itu saksi yang mereka lihat sendiri sehingga mereka tuliskan. Itu sebuah cerita, Pak. Cerita yang dari Tuhan. Itu.
jelas. Berarti Tuhan menceritakan tentang Herodes sama menggal Yohanes. Itu saksi mata, Pak. Itu apa namanya? Saksi mata itu kan yang tulis itu kan Injil itu saksi mata, mereka melihat kesaksian saksi mata dari kehidupan Yesus sendiri. Saksi mata, sehingga mereka menuliskan apa yang mereka lihat. Nah, jadi Seperti ketika itu. mereka menuliskan ini mereka ini siapa dan siapa ya? Dia menuliskan firmannya siapa? Firmannya Herodes atau firmannya Tuhan? Ini, Pak. Mereka menuliskan apa yang mereka lihat tentang Yesus Kristus. Namun, setiap tulisan yang mereka lakukan itu dijaga oleh otoritas Kristus atau otoritas Roh Kudus, karena mereka percaya Yesus. Itu dalam hidup mereka itu ada Roh Kudus. Itu yang kami percaya, dan sehingga mereka menulis kitab tanpa salah. Sehingga setiap tulisan yang mereka tulis itu berotoritas sebagai firman Allah. Berotoritas sebagai firman Allah. Ya. Walaupun Ya. itu ucapan Herodes. Itu sebuah cerita, dan ceritanya tersebut berotoritas firman Allah karena di dalamnya terdapat Di situ kan gimana? di situ kan tidak menceritakan tentang cerita Bapak, tapi di situ Herodes Herodes mengungkapkan hal itu, Pak. Di situ kan tertulis Herodes berkata. Nah, ini kata Herodes. Katanya kan firman itu adalah perkataan. Bapak paham kan? Firman itu adalah perkataan. Nah, perkataan ini ketika Tuhan berkata, jadilah manusia, maka jadi. Kan begitu. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Berkatalah Allah Bapa, menjadilah manusia tanpa seorang ayah. Dilahirkan oleh seorang ibu yang perawan suci. Nah, itu kan gampang bagi Tuhan. Karena Tuhan mau berkehendak apa aja kan bisa, tanpa harus menjatuhkan atau merendahkan sifat-sifat ketuhanan itu. Nah, pertanyaannya kan adalah ketika Tuhan berfirman, apakah firman Tuhan ini meluruskan atau menjelaskan kata Herodes atau gimana? Karena ini terlalu jelas. Coba deh Bapak baca dulu. Coba Bapak baca pelan-pelan Lukas 9 nomor 9. Biar Bapak nanti ketemu poin pertanyaan saya. Bahwasanya begini, Pak. Karena memang kalau Bapak mau menjelaskan tentang Injil atau apapun itu agak panjang, Pak. Tapi kalau memang Bapak santai di sini dan mau diskusi yang baik dan benar, nah nanti kita diskusi yang lumayan panjang nanti, Pak. Tapi sedikit lagi mungkin saya tinggal 25 menit saya nyampe rumah. Nanti kita lanjutkan diskusi tentang kitab suci ini. Oke, Bapak? Mantap? Oke. Oke, siap. Lanjut dulu, Pak, dengan Bapak Samudra. Silakan. Oke, silakan. Selamat datang Petra. Halo. Assalamualaikum. Oke, saya ini ya. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Falcon. Bentar, Petra. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udahlah atur aja. Falcon, silakan. Lanjut. Iya, Kristen. Oke, izin ya Bang. Dia Izin mau ya Bang syahadat bentar Falken lagi. ya. Oke. Jadi kalau kita merujuk kepada pernyataan Herodes yang dipenggal kepalanya, jadi Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah Injil atau kabar baik. Dan kabar baik itu menuliskan seluruh perjalanan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan sebagai Lukas, sebagai penulis, dia menulis apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Nah, ketika misalnya Yesus tinggal bersama-sama dengan Lukas dan Lukas menuliskan segala sesuatu yang ketika dia bersama Yesus ya harus dituliskan. Kira-kira begitu ya. Terima kasih, silakan. Oke, Bang Falken. Jadi inti pertanyaan di mana tadi ya? Inti pertanyaannya? Ya, Enggak, bingung kalau kan? Bang Anabel ini Kristen, Falcon. Dia mengangkaukan itu aja. Menambahin Bang Falken. Oh gitu. Silakan Bang Samudra. Yang tadi belum keluar Bang Falken. Oh tadi ngomong Bang Anabil ya? Iya. Seperti itu sih. Benar. Kan tadi kita belum kelar Bang Falken. Yang satu yang di sebelah kanan Bapak tadi Bang Falken bilang kekuasaan
nantinya ya kan akan memerintah dan berkuasa bersama dengan Allah Bapa. Ya, Bersama dengan Allah Bapa berarti kan berdua. Ada dua oknum di sini. oke. Lanjut. Nggak usah bunda. Ada 2 oknum katanya. Ya, betul ya. Ya udah, nggak apa-apa dua oknum. Ah, 2 Kita oknum Bang catat. Falcon yang mana yang Tuhan gitu pertanyaannya mungkin. Oke. Hah? Ya, silakan. Enggak, jadi udah dua oknum kita nggak berani nanya. Itu kan Oh iman Bang gitu. Falken. Iya iya Oh, iya. Bang. iya. Yang Oh, penting kan Lanjutin aja poinnya di Bang sini. Falken. Woi, Bang ya. Stanley. Selamat malam. Bang Stanley di Ya. bawah itu. Bang Dia Wan, pengen di bawah. Nggak mau biarin dia diatur. naik. Nggak Nggak mau, apa-apa lagi sama nggak kita. mau. Oh, lagi nggak mau. Iya. Kalau untuk Silakan Bang Falken. berbicara dua oknum, kita nggak bisa ganggu gugat ya Bang Falken ya. Karena kan itu Ya. konsep keimanan Bang Falken sendiri. Tapi di Iya. sini kan kita udah dapat poinnya di surga itu bahwa di sana ada dua oknum. Oke, selesai. Saya nggak berani jawab. Iya. Terus menurut Bang Anabel gimana? Sama? Tadi kan saya sudah menyampaikan sama Bang Samudra bahwa ketika Siap. misalnya ada disampaikan duduk di sebelah kanan, Oh iya benar. berarti itu Sorry Bang Anabel, sorry. Tadi udah jawab. Ya, sorry. Lupa. Yang Bang Anabel belum aku catat. Sorry. Oke, yang kedua tadi pembahasan Lukas 9:9 yang dikutip dari guru saya Rashid, itu bahwa di sana semua kitab suci yang tertulis itu firman Tuhan. Ya kan, Bang Falken? Benar. Benar. Kalau seperti itu, kita hanya menghimbau. Janganlah kalau kitab suci direvisi gitu loh. Isinya, tata bahasanya gitu. Betul nggak? Boleh nggak dikatakan kitab suci itu boleh direvisi nggak? Nah, kalau kami di Kristen, kitab suci boleh direvisi. Tapi bukan Bang berarti Falken suaranya agak jauh. Kecil. Coba agak deketin dikit. kecil ya. Ya. Kalau gini, oke. Ah, gitu lumayan. Kurang. Ya. Ya. Ya, kalau Nggak kami di apa-apa. Kristen, Pak, kami Makasih sih Bang Sampiang. untuk revisi Alkitab sih kami setuju aja. Karena untuk memperkaya kosakata dan bilang juga untuk mempermudah kita untuk mengerti kata-katanya. Jadi bukan berarti kitab autografnya itu direvisi atau diubah-ubah, tetapi dalam terjemahan-terjemahannya itu kan banyak juga kata-kata yang susah dimengerti. Nah, itu yang direvisi kata-kata itu tapi diubah tanpa mengubah makna sebenarnya. Jadi kata-katanya doang direvisi. Oke. Kebetulan punyaku hujan. Tadi kata Bang Ibes, di Yohanes telah aku penggal kepalanya, ini termasuk kitab suci juga ya? Semuanya ya? Tertulis dalam firman Tuhan ya, Bang? Ya, Pak, semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Semuanya ya? Ya. Aku ralat ya. Alkitab itu tidak semua firman Allah. Nah, pintar Petra sekarang ya. Lanjut. Nah dulu, ini yang bener yang mana sih Bang Petra apa Bang Falken? Bentar, nggak apa-apa, kita pendapat dia beda, nggak apa-apa. Oke, Bang Petra coba bentar. Bang Petra coba aku catat ya. Coba Bang Petra narasikan. Aku catat dulu. Silakan Bang Petra, dimulai. Alkitab itu tidak semua firman Allah. Contohnya, ketika iblis mencoba Yesus, perkataan iblis apa? Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Katanya kan, sebab ada tertulis. Itu kan perkataan iblis kan? Oke. Gimana tuh Falken? Gimana Bang Falken? Tadi kan aku udah jelasin. Biar dia kelar dulu. Oke, tadi aku udah jelasin pertama. Baru ketika si ular untuk menggoda si Adam itu, makanlah buah itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Itu kan perkataan si iblis. Nah, jadi semua yang ada di Alkitab itu tidak semua itu firman Tuhan. Ada itu perkataan iblis. Ah, udah.
Oke. Oke, jadi izin ya Bang Falken ya, izin Ya, semuanya silakan, izin. silakan. Tadi Bang Falken juga sudah menyetujui atau sepakat dan setuju dengan pernyataan saya bahwa isi dari Alkitab itu adalah perjalanan iman umat Kristen. Nah, ketika misalnya Tuhan Yesus dicobai, jatuhkanlah dirimu dari atas gunung tersebut, itu adalah objeknya Yesus. Jadi Ya, perjalanan dari Yesus yang kemudian ketika dinyatakan bahwa makanlah buah itu supaya engkau tidak mati, itu artinya apa? Perjalanan manusia itu sendiri ketika jatuh ke dalam dosa. Jadi di situ dituliskan bagaimana historisnya. Histori manusia jatuh ke dalam dosa, penyebab dan asal muasalnya itu dicobai ular. Jadi tidak mungkin dicatatkan tiba-tiba manusia jatuh ke dalam dosa tanpa ada sebab dan akibat. Jadi begitu. Jadi saya nyatakan, saya ini nalar dan logika saya ya, bahwa itu adalah perjalanan iman, dan perjalanan iman itu adalah sesuai dengan perintah dari firman itu Tuhan itu sendiri. Sekian, silakan. Tapi itu bukan firman Tuhan, bro. Ketika iblis berkata itu bukan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan keluar dari Allah. Setiap keluar dari si iblis itu perkataan iblis. Itu garis besarnya. Dan salah. Nah, oke. Bang Aku juga Petra, saya sampaikan nggak bahwa bisa itu adalah bantah setiap perjalanan. pemahaman. Aku juga nggak bisa bantah pemahaman Bang Petra ya. Cuman aku anggap sih agak bahaya kalau kita bilang firman Tuhan, Alkitab ini berisi firman Tuhan dan bukan firman Tuhan. Itu aja sih. Gimana tuh Petra? Ya. Ya, bukan semua itu firman Tuhan. Enggak. Jadi ketika iblis itu berbicara, apakah itu firman Tuhan? Enggak lah. Kan bertentangan apa yang dikatakan iblis. Kata Tuhan kan, jangan kamu makan buah itu. Nah, ketika kamu memakan buah itu, nanti kamu mati. Tetapi kata iblis apa? Kan bertolak belakang. Makanlah buah itu, supaya kamu sama dengan Allah itu, katanya. Kamu tidak akan mati, katanya. Kan melawan perkataan Tuhan itu, si iblis itu. Nah, itu. Jadi bukan berarti itu firman Tuhan, enggak. Di Alkitab itu Bang Petra, kita nggak usah debat, kayak kita sama-sama Kristen. enggak, Mungkin kita harus Nah, jawab dari ini ini Gini loh, di bawah ini banyak teman-teman yang menyaksikan bagaimana iblis itu mencobai Adam. Biar kita Sebenarnya dengar yang dulu mana? belum kelar deh. Alkitab berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ngapain kita iakan sementara tidak? Nah, firman Tuhan itu nggak bisa ditambah-tambahin. Memang iblis, memang perkataan iblis seperti itu. Apakah itu firman Tuhan? Enggak juga. Begini Bang Petra, izin Bang Falken izin. Tadi saya sudah buat pernyataan bahwa itu adalah dignity. Dignity itu apa? Perjalanan. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa ada sebab akibat, dan penyebabnya itu harus dituliskan, yaitu ketika Hawa dicobai oleh ular. Tidak mungkin manusia atau Tuhan menghukum atau Allah menghukum Adam dan Hawa tanpa ada sebabnya. Jadi itu harus dituliskan supaya jelas, supaya tidak mengandung makna yang abstraktif dan ditebak-tebak. Jadi itu tadi sudah mau 3 kali saya ucapkan bahwa itu adalah perjalanan iman atau dignity. Kalau kita bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan, maka bertentangan dengan ayat lain yang bilang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini berarti segala tulisan dalam kitab suci itu diilhamkan Allah. Jadi kalau Bang Petra bilang Alkitab itu bukan firman Allah, ini kontradiksi dengan ayat yang bilang ini nih. Bahwa Ya udah gini, kelarin dulu deh ngomongnya kalian bertiga. Kan tadi selamat malam. Kelarin dulu, biarin Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bedakan dia firman Tuhan, bedakan dia diilhamkan oleh Allah. Ilham Roh Kudus. Namun kan di situ berkata segala tulisan. Iya, memang benar segala tulisan itu.
diilhamkan oleh Roh Kudus. Bukan berarti apa perkataan iblis itu firman Tuhan, bukan. Jadi gini Pak, ketika mereka menuliskan Alkitab, ini kan yang tulis perjanjian lama, pokoknya 5 kitab Taurat itu kan Musa. Itu Musa dapat pemahaman dari mana? Sedangkan dia sendiri gak hidup di zaman itu. Jadi dia diberikan pencerahan dari Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memberikan pencerahan sehingga ia menulis hal tersebut. Nah, berarti yang dia tuliskan ini adalah ide dari Roh Kudus nih. Roh Kudus dari Roh Kudus yang menjaga supaya dia menuliskannya ini tidak salah, sehingga ia menuliskan ini menceritakan kembali apa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi ini semua ini di dalam yang dituliskan oleh Musa itu mengandung otoritas ilahi karena dijaga dan diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga itu tulisan adalah firman Allah. Jadi kita jangan katakan firman Allah ketika Allah berfirman baru itulah firman Allah, no. Jadi setiap Alkitab itu menceritakan, setiap cerita dalam Alkitab itu adalah firman Allah karena semuanya diilhamkan. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah untuk dituliskan dalam kitab itu. Itu saja. Ya udah gini, Bang Samudra, aku megang Petra, Bang Samudra megang Falcon. Boleh kasih tambahan, Bang? Ya boleh Bisa boleh. lanjut, Bang Stanley. Ya, salam kenal buat teman-teman. Jadi malam ini saya Perkenalkan dulu Bang Stanley, Abang Kristen oh apa iya, gitu loh, biar enak. Silakan. saya dari saya pengikut Yesus juga dari aliran Unitarian atau Kristen Tauhid ya. Jadi kami mengikuti Yesus sebagai utusan. Tapi malam ini Bukan saya Tuhan datang, ya. ya, saya Ya, setuju dengan beda. Bang Petra yang mana kalau kita bicara Bible atau Alkitab itu tidak 100% mengandung firman Allah. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Saya setuju dengan Bang Petra tadi, yang mana ada perkataan iblis. Kalau kita bicara Bible, berarti kan kita bicara Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau kita bicara Kejadian sampai Wahyu, kitab Ester itu tidak ada satupun kata Tuhan dalam kitab Ester. Itu hanyalah sejarah. Terus jadi teman-teman bisa cross check kitab Ester, itu tidak ada satupun diksi Tuhan dalam kitab Ester. Itu murni isinya sejarah. Jadi lebih tepatnya itu Bible itu berisi tentang historis, bagaimana ilham itu turun atau bagaimana firman itu turun. Nah, firman Tuhan yang dimaksud mungkin seperti Torah atau Taurat atau kitab-kitab Nevi'im, kitab-kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ada Daniel, Yehezkiel, ada Obaja, ada Habakuk, ada Ayub. Nah, itu ada berisi ilham atau wahyu. Begitu juga dengan Injil. Nah, di Injil itu dari 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu kalau kita baca Alkitab Sabda yang berisi firman Tuhan itu kurang lebih 25% perkataan Yesus. Selebihnya itu adalah narasi-narasi penulis. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Abang Petra punya argumentasi tadi yang mana tidak semua itu adalah firman Allah. Terima kasih, Bang. Oh berarti Bang Stanley hanya percaya perkataan dari Yesus, betul? Boleh saya ambil pendapat begitu? Kalau kita bicara firman Allah, kalau diturunkan kepada Musa ya harus kita dengarkan kan itu perintah Allah. Begitupun yang disampaikan Yesus karena Yesus berbicara atas otoritas Allah seperti itu. Jadi selebihnya itu selebih dari itu kita butuh mengkaji ulang. Kalau memang sejalan dengan perkataan Yesus ya tidak apa-apa tidak ada yang harus dibantah kan. Tetapi kalau memang ada yang bertentangan ya wajib kita kaji. Jangan sampai karena ada ajaran-ajaran yang mengatasnamakan nama ajaran Yesus, tetapi kalau kita tarik kembali kepada Injil malah bertentangan, kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi saya sepakat dengan Bang Petra yang mana tidak semua isi itu Injil itu isinya itu historis, bagaimana wahyu itu turun, bagaimana isinya wahyu itu, dan juga narasi-narasi penulis yang lain. Bahkan di kitab Amsal, kitab Mazmur, pokoknya semua kitab Zabur. Bukan kitab Zabur maksudnya kitab-kitab Ketuvim. Itu kitab-kitab Ketuvim itu kan hanya berisi syair. Syairnya Salomo, syairnya Daud dalam kitab Mazmur. Itu berisi itu lagu ya, kalau kurang lebih seperti puisi atau lagu lah. Itu Aku mau bukan nanya firman ke Tuhan. Bang Stanley dulu ya, di luar konteks 1 menit aja. Gimana tidurnya semalam, nyenyak gak? Alhamdulillah nyenyak sekali, Bang. Kirain masih bacain yang Yohanes 17:3 gitu terus ya kan, dibaca-baca terus. Oh, sekarang lagi lompat ke Al-Rahman, Bang. Jadi lagi dalami Al-Rahman, Bang. Oh, Fabi la rabbikum atukadziban ya.
Ya, lanjut dulu Falcon. Silakan Bang Falcon, itu pendapatnya Stanley. Oke, Bang Falken, Ya. Bang Anabel. Katanya tadi kitab itu firman Tuhan semua. Ini dibantah sama Bang Petra. Bingung aku Seperti malah. izin sebentar. Sepertinya kita berputar-putar dalam satu konteks yang sudah jelas dan runut. Jadi saya sudah bilang tadi dignity. Artinya dignity itu apa? Sudah saya sampaikan, bahkan Bang Falken pun membuat sebuah agreement kepada statement saya, iya, dan setuju. Dignity itu perjalanan, bagaimana sebab akibat itu semuanya terjadi. Jadi kalau misalnya di situ ada dituliskan firman Tuhan, ada. Perjalanan firman Tuhan itu diturunkan, ada. Artinya bagaimana segala sesuatunya itu terjadi, dan yang terjadi itu akan membuat kemudian memunculkan firman Tuhan, itu kan jelas. Ada sebab akibatnya, bagaimana firman itu muncul, dan misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan perjalanan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan mereka menyaksikan. Dan ketika misalnya ada yang tidak dia saksikan, dia melakukan kajian. Kajian itu kepada siapa? Objek yang terlibat di dalam kejadian. Bukankah begitu dalam membuat suatu catatan atau tulisan? Nah, yang kemudian merujuk kepada siapa penulis ini, apa kredibilitas si penulis ini. Itulah yang merujuk tadi yang disampaikan oleh Bang Falken, di seorang penulis itu diberkahi atau diwahyui atau ada berkat yang khusus datang kepada dia, yaitu melalui Roh Kudus. Itu kurasa sudah jelas. Terima kasih, silakan. Boleh tambahan Bang? Ya, silakan Bang Stanley. Oh iya, kebetulan tadi Abang Enable menjelaskan tentang 3 Injil Sinoptik dan juga Yohanes. Ini hanya untuk pemahaman bersama ya, ini bukan tapi maksudnya biar kita paham juga di situ, yang mana dalam satu literatur yang dituliskan oleh lembaga United Bible Society, di situ sudah diteliti oleh arkeologi dan juga pakar-pakar teologi. Dipastikan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukan ditulis oleh murid Yesus. Injil tertua namanya Markus, kemungkinan ditulis oleh Yohanes Markus namanya. Yohanes Markus ini itu salah satu dari 9 kemungkinan. Terus diikuti oleh Injil Matius dan juga Injil Lukas. Nah, Injil Lukas ini adalah Injil yang ditulis oleh seorang dokter sahabat Paulus, dia orang Yunani. Dan diikuti oleh Injil Yohanes tahun 100 Masehi ke atas. Nah, kalau ditanya dalam Bible, dalam perjanjian baru ini, kitab mana yang paling tua? Kalau bicara Injil, yang paling tertua adalah Markus. Tapi kalau kitab yang tertua adalah Tesalonika. Itu yang lebih duluan ditulis. Jadi surat-surat Paulus lebih duluan ada, baru munculnya Injil. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke, Bang Stanley. Saya pun sebagai manusia biasa, ataupun yang lemah atau terbatas akan pemikiran, tidak menutup diri bahwa mana yang tertua, mana yang termuda dalam pengumpulan bukti-bukti yang tertinggal, saya tidak menutup kemungkinan untuk mengakui itu. Artinya apa? Saya tetap menyatakan bahwa Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tidak mempermasalahkan bagaimana, di mana surat yang mana itu duluan dihadirkan, surat yang mana yang tertua, tidak. Tetapi penulisnya dan siapapun itu tidak menjadi permasalahan ketika itu menjadi Injil. Injil itu artinya bagi saya, atau mungkin bagi yang lain, adalah kabar baik. Dan secara runut bisa kita artikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hampir sama persis semuanya tentang perjalanan Tuhan Yesus itu sendiri, dan atau kabar baik, dan itu akan digenapi. Demikian Bang Stanley, silakan. Siapa Bang Enable? Saya sepakat juga dengan Abang, yang mana Injil isinya kabar baik. Yang tadi saya lemparkan argumentasi itu untuk membantah yang mana 4 Injil itu ditulis oleh murid Yesus. Itu yang tujuan saya itu. Tapi kalau isinya adalah kabar baik, saya tidak membantah itu, Bang. Terima kasih, Bang. Silakan. Sungkem Bang Stanley, oke. Dari Bang Falcon lagi. Silakan. Bentar, Petra. Bentar. Silakan. Lukas 4 ayat 3. Maka iblis berkata, inilah perkataan iblis. Maka iblis berkata, kalau kamu anak Allah,
suruh batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Nah, ini perkataan Yesus kan? Maka iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Allah. Lalu iblis berkata, ini perkataan iblis lagi, aku akan memberimu kekuasaan atas semua ini dan kemuliaannya. Semua ini telah diserahkan kepadaku. Ini kan bertolak belakang apa kata Yesus. Dan aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Jadi kalau kamu sujud menyembah aku 1 kali, itu semua akan menjadi milikmu. Inilah kata iblis. Baru Yesus menjawab, ada tertulis, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu, dan bagi Dia saja kamu harus melakukan pelayanan suci. Seperti itu. Itulah perbedaan antara firman Allah dengan perkataan si iblis. Amin, Pak Petra. Mantap, sukses. Keren. Lagi pinter Petra. Oke, jadi Tapi izin ya. aku mau apa sama si Wan? Mau dapat singa. Izin ya, Bang Petra ya. Sepertinya kita berputar-putar di dalam permasalahan yang sudah terpecahkan. Jadi Bang Stanley juga sudah sepakat, Bang Falken juga sudah sepakat bahwa firman Allah itu sendiri, bukan firman Allah, Alkitab itu sendiri adalah perjalanan sebab akibat dari segala sesuatu sehingga muncul Injil. Dan misalnya kejadian itu adalah perjalanan kitab Kejadian, bagaimana prosesnya Tuhan Allah itu sendiri menjadikan bumi. Atau makanya di dalam Injil, dalam Alkitab, itu dituliskan adalah Kejadian sebagai Genesis. Yang kemudian kitab kedua, Keluaran, bagaimana Exodus, bagaimana orang Israel itu sendiri keluar. Yang kemudian ada namanya bilangan, itu disebut sebagai numerik, penghitungan jumlah-jumlah orang Israel. Jadi clear bahwa itu adalah perjalanan dari segala sesuatu itu muncul. Artinya begini, akhir dari segala sesuatu atau hasil dari segala sesuatu ada awal yang memulai. Jadi kita harus belajar dari awalnya. Tidak mungkin segala sesuatu muncul ujuk-ujuk tanpa ada awal. Jadi itu perjalanan. Terima kasih, silakan. Ya mungkin Falken tadi belum mau ngomong tadi nggak jadi kali. Ya Falken, silakan. Ya, ya setuju aja sih sama Ya kalau udah tanggapan satu dari setuju Bang baru Fernando. kita Nah, itu. lanjutin. Kita lanjut aja daripada putar-putar terus di sini nih. Lanjut udah kelar Bang Samudra katanya. Udah sepakat ya berempat. Berarti udah sepakat ya. Udah sepakat. Firman Tuhan semua ya, sepakat ya. Bukan, tadi sebagian enggak mengakui. Bagaimana berarti itu firman Tuhan? Aduh, kalau firman Tuhan kan apa yang dikatakan perkataan iblis itu. Sedangkan itu jadi perkataan iblis memutarbalikkan dia, kawan. Gimana sih kamu? Itu kan jelas di situ. Makanlah buah itu, takkan mati kamu. Katanya, kata Yesus, apa? Jangan kamu sekali-sekali makan buah itu, supaya nanti kamu mati, katanya. Jadi kamu samakanlah itu firman Tuhan. Gimana sih kamu? Jadi nggak mengakui, udah sepakat Bang Samudra, enggak. Semuanya bukan firman Tuhan, tapi sebagian. Bang Stanley juga mengakui. Gitu ya Bang Falken ya. Oke lanjut. Atau gini, di Al-Quran juga ada juga aku baca itu apa ketika iblis Jangan di berbicara. Al-Quran dulu. Apa itu firman Tuhan? Apa yang dikatakan iblis itu? Kan enggak. Kalau sempat kalian bilang itu firman Tuhan, apa kata iblis itu? Aku jadi Hindu sekarang. Kalau di Izin ya, Al-Quran enggak semuanya firman Tuhan, Petra. Jadi kita berputar-putar dalam ranah yang sudah jelas dan gamblang.
eh, secara secara dari argumen saya sendiri, kurasa Petra sudah memahami bahwa Assalamualaikum. itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku bisa udah samain suaranya Al Hakbang Bang Kores nih. Bubar, mau nyanyi. Masih jam 12. Bentar. Ayo Bang Samudra. Berarti kalau gitu aku setuju sama Bang Petra. Enggak semua itu firman Tuhan. Aku setuju Bang Petra kalau gitu. Kalau Bang Falken gimana? Aku Deal? sih pada asumsi awal ya. Silakan lanjut aja Pak. Karena ini nggak bakalan selesai kalau kita bahas ini terus. Ya Karena enggak Bang kan Petra kita harus juga kelarin keterlibatan. dulu. Kalau belum kelar kan nggak enak gitu loh Bang Falken. Iya, Kalau aku sih kelar setuju ya sama Pak, Bang lanjut. Petra gitu loh. Ah. Mau kelarin dulu lah. Udah kelar nih belum nih Falken? Kalau udah sama baru. Dah, Petra kemana? Kabur. Ya udah, berarti intinya nggak semua firman di Bible itu firman Tuhan. Oke? Oke. Lanjut Bang Samudra pembahasan yang tadi. Dilanjut ada guru Kores. Waduh, aku bukan guru, aku Taliban aja. Taliban cuma gini kerjanya. Salah. Kebalik. Salah. Mana dia? Yang tembak. Nih. Nah, itu. Ya. Taliban cuma gini kerjanya. Kok bukan? Ini nggak ada tembak. Ini. Itu. Nah, itu. Siapa karistengnya? Annabel Leonor. Bang Anabel, Bang Falken. Bang Stanley. Nah, maju dulu Bang. Stanley Bang Ilus mah lagi di mobil bimbang. soalnya dia. Maju dulu Bang Kores, silakan lanjutin. Jadi Annabel Yesus disalib jam berapa Annabel? itu suatu pernyataan atau pertanyaan yang tidak memiliki poin menurut saya. Tidak apa? Tidak ada poinnya. Ada nanti, makanya ikutin dulu. Ikutin dulu. Enggak. Karena saya hanya menjawab pertanyaan yang memiliki poin. Itu kan di Yohanes 19 dikatakan jam 12. Nah, Nah, coba sekarang dibaca kalau kalau kita nggak udah percaya itu. kalau kita udah sama-sama tahu jam 12, Yesus meninggalnya jam berapa? Jam 3. Itu tahu. Artinya Yesus berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat Yesus meninggal? Begini ya, begini Bang Istighfar. Kalau Anda merujuk Bang Istighfar mute dulu agak nulis. Masa aku noise ya? Enggak, itu signalmu satu itu Anabel. Signalmu satu itu merah. Coba ulang lagi. Udah bagus, udah bagus. Coba ya diulang lagi. Silakan. Oke. Jadi kalau kita merujuk kepada masalah waktu, itu tidak akan ada titik temunya karena bagaimana? Misalnya, kalau saya buat misalnya pertanyaan balikan, jam berapakah Nabi Muhammad mimpi ketika dia membelah bulan? Yang berikutnya, jam berapakah Nabi Muhammad pergi ke langit ketujuh untuk melakukan Isra Mi'raj? Jadi itu tidak memiliki pertanyaan yang tidak memiliki poin bagi saya. Ya makanya aku nggak nanya jamnya, aku nanya durasinya. Sama aja, Bang. Jadi makanya tidak saya jawab. Jadi misal begini, kalau misalnya Anda bertanya kepada saya jam 12 ke jam 3, artinya Anda sama aja menanyakan 8 dikurang 3 berapa? Itu apakah perlu saya jawab di room ini? Kan enggak. Itu bukan pertanyaannya, itu premis. Pertanyaannya itu, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat Yesus meninggal? Gitu. Nah, di situ lagi pertanyaan Anda itu tidak pas lagi. Berapa lama membuat Yesus supaya meninggal? Artinya
ada semacam catatan Anda dalam menjatuhkan pertanyaan. Ya kan udah ketahuan disalibnya jam 12, meninggalnya jam 3. Artinya berapa tuh dari jam 12 sampai jam 3? Enggak, perbaiki dulu pertanyaan. Jam berapa supaya membuat Yesus meninggal? Perbaiki dulu. Butuh berapa lama untuk membuat Yesus meninggal? Apa yang salah dari itu? Itu sudah jelas salah. Butuh berapa lama supaya membuat Yesus meninggal? Itu enggak. Coba misalnya artikan lagi apa yang Anda sampaikan. Nah, itu dihitung aja durasi penyalibannya. Coba Bang Memang hitung. ke situ. Jawabannya ke situ. Bang Samudra tadi. Bang Samudra Pertanyaan tadi Bapak membuat tuh nggak ada poin. membuat pertanyaannya berkualitas dan ada poinnya termasuk Bang Rasi. Jadi pertanyaanmu itu tidak saya jawab. Oke. Gini. Berhubung ini Bang Kores guru saya, aku spesifikasi deh. Dari mulai disalib sampai dia meninggal itu butuh waktu berapa jam, berapa menit, berapa hari, Bang Anabel? Itu pertanyaan yang istri bersama-sama itu diulang kembali ya. Butuh berapa lama untuk Yesus meninggal gitu? Kenapa sih nggak bisa bangga gitu? 3 jam gitu loh. Kenapa sih nggak bisa bangga gitu? Enggak harus saya menjawab 3 dikurang 1 itu 2 kan nggak penting. Ya jam 12 sampai jam 3 berapa jam? Jadi harus saya menjawab hal yang nggak penting seperti itu, Pak? Ya harus lah. Jadi supaya kalian tuh menyadari bahwa selemah itu Tuhan kalian. Membunuhnya saja hanya membutuhkan waktu 3 jam gitu loh. Saya paham sekarang. Makanya saya tidak menjawab pertanyaan Anda karena nggak nyampe. Anda akan membuat narasi berikutnya bahwa akan menjadi sebuah pelemahan atau hujatan. Makanya saya tidak menjawab. Loh bukan hujatan. Penyaliban itu orang-orang biasa yang normal dicambuk, bawa salibnya sendiri sampai ke tempat eksekusi penyaliban, disalibkan, itu mereka bisa menghabiskan